وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah murabit dan ngobras yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah masih menganugerahkan kita kesehatan. Allah masih menganugerahkan kita limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga meskipun secara virtual kita masih bisa berkumpul untuk talabul ilmi yang mudah-mudahan insya Allah fadilahnya tidak berkurang sedikit pun dengan ketika kita berkumpul di majelis ilmi secara fisik. Mudah-mudahan sakinah hadir kepada kita dan juga cucuran rahmat juga hadir kepada kita semua serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala juga kita dapatkan pada malam ini insyaallah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan juga kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, yang tentunya kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi bagian dalam barisan umat Rasulullah yang nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu jamaah murabit dan ngobras. Ini ngobras itu komunitas apa, Mas Salik? Jadi ngobras ini khusus untuk para Bapak. bedol. Oh. Baik. Bapak dan calon ayah juga bisa. Oh, Bapak dan calon ayah. Oke. Baik, materi kita yang akan kita share pada malam ini adalah tentang pengelolaan keuangan keluarga Sakinah, yang sebenarnya kalau kita berbicara masalah pengelolaan keuangan, ini moderator yang juga lebih paham gitu tentang pengelolaan keuangan. Jadi saya juga nanti mohon koreksi dari Pak Alik selaku moderator untuk melengkapi apa yang nanti kurang dari pemaparan yang saya sampaikan. Dan karena saya bukan pengelola keuangan atau yang kita sebut financial planner kalau hari ini kan yang resmi, jadi ini hanya materi saja yang nanti mungkin akan lebih malam ini untuk lebih agak normatif dibanding sisi praktis gitu. Jadi pengelolaan keuangan keluarga Sakinah. Baik, kita awali kajian kita malam ini dengan bahwa tujuan kita menikah sering kita dengar tentang sakinah atau keluarga sakinah. Bahkan doa-doa yang terkeluar dari mulut para pengunjung, para tamu ketika kita walimah nikah, itu kan doanya mudah-mudahan samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Tanpa bisa jadi orang yang mendoakan dan orang yang didoakan pun tidak tahu pasti arti sakinah apa, arti mawadah apa, arti rohmah itu apa. Pokoknya mah amin begitu ya ketika ada samawat gitu. Dan kadang juga kita nggak tahu bagaimana cara mendapatkan sakinah, bagaimana cara memperoleh rahmat, dan bagaimana cara memperoleh mawadah. Kita amin-amin saja gitu kebanyakan orang. Padahal sebenarnya untuk mencapai keluarga sakinah, ada beberapa poin yang harus kita usahakan. Sebagaimana dalam Quran surat Ar-Rum 21 yang sering tertempel dalam undangan, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Atau yang kita sebut sakinah, litaskunu ilaiha. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang, ya, dan sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berfikir. Jadi salah satu tujuan pernikahan di mana kita insya Allah di dalam forum ini sudah menikah semuanya insya Allah, atau ada yang masih OTW mau nikah, itu salah satu tujuan menikah adalah litaskunu ilaiha, agar kita memperoleh sakinah. Dan para ulama telah mendefinisikan bahwa sakinah itu adalah ketentraman, sakinah adalah ketenangan, yang ketenangan itu muncul bahkan pada saat tak terduga sekalipun. Ada kejadian peristiwa yang tak terduga sekalipun, ketika hati kita merasa tenang, maka itu kita sakinah artinya. Dan ikhwatal iman yang Allah muliakan, ada beberapa kunci agar rumah tangga kita bisa mencapai sakinah. Yang pertama, tentunya bahwa rumah tangga yang kita jalani dasarnya adalah ibadah. Maka fondasinya adalah agama. Dan karena menikah adalah ibadah, bahkan ibadah yang terlama adalah menikah. Kalau kita sholat mungkin hanya 10 menit, tapi kalau ibadah pernikahan itu bisa jadi seumur hidup. Dan bahkan nilai-nilai yang kita kumpulkan dari ibadah nikah itu bisa jadi lebih banyak daripada pahala yang kita kumpulkan dari sekedar ibadah mahdhah. Oleh karenanya, kita harus serius di dalam membangun pernikahan, dan sebagaimana kita serius ketika kita melaksanakan ibadah mahdhah. Ketika kita melaksanakan ibadah mahdhah, sholat contohnya, kita lakukan dengan serius, maka begitu juga dengan pernikahan. Kita lakukan secara serius. Kita beda dengan orang lain di luar sana, atau bahkan lebih kasarnya kita beda dengan binatang, di mana mereka kawin bukan nikah, hanya sekedar untuk melanjutkan keturunan mereka. Kalau kita bukan, di samping kita untuk memperoleh keturunan, melanjutkan generasi, estafet generasi manusia, kelangsungan generasi manusia, tapi lebih dari itu tujuan pernikahan kita adalah ibadah. Maka dari itu fondasi ketika kita menikah dasarnya adalah agama. Tidak boleh kita mengesampingkan fondasi agama di dalam pernikahan, karena ketika agama dikesampingkan maka hampir dipastikan dia tidak akan pernah mendapatkan sakinah di dalam berkeluarga. Maka itu dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 kita sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian naro dari api neraka. Inilah spirit dan pesan utama, tujuan utama dari pernikahan bagi kita seorang muslim adalah bagaimana kita seorang ayah, seorang suami, dan para anggota ngobras itu melakukan tanggung jawab inti dari seorang bapak dan dari seorang suami adalah bagaimana membimbing, bagaimana mengarahkan anggota keluarga kita untuk lepas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sering saya katakan bahwa ketika kita menjadi seorang muslim, surga kita sudah dijamin. Akan tetapi tidak ada seorang pun kecuali Rasulullah dan para sahabat yang sudah dijamin ahli surga, itu dijamin dari akan selamat dari api neraka. Jadi memang kita surga telah ada jaminan, kita akan masuk surga selama la ilaha illallah kita tidak batal gitu. Akan tetapi neraka tidak ada seorang pun yang menjamin kita untuk bisa selamat dari api neraka. Oleh karena itu tujuan kita adalah untuk membimbing dan mengarahkan anggota keluarga kita. Namun untuk bisa membimbing dan mengarahkan, tentunya kitanya dulu kitanya dulu yang pastinya harus menanamkan lebih dahulu nilai-nilai agama di dalam kehidupan keluarga, termasuk di dalam pernikahan.
Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kunci sakinah itu ada di dalam taatnya istri kepada suami. Rasul pernah ditanya, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa khairun? Wanita seperti apa yang paling baik? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, tasurrun idza nadhara. Orang wanita terbaik adalah akan membuat senang ketika engkau memandang, wan wa tuti'uhu idza amar, dan dia taat ketika engkau memerintah, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha mimma tukrahu, dan wala tukhalifuhu, dan dia tidak menyalahi, dia tidak mengingkari pada dirinya dan pada hartanya sesuatu yang dapat membuat engkau benci. Jadi dia tidak melakukan sesuatu dengan dirinya dan dengan hartanya apa yang menyebabkan suami benci. Jadi yang kedua, pilar sakinah itu ada kepada istri kita. Istri yang taat kepada suami, baik di dalam dirinya atau dalam pengelolaan hartanya nanti, tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh suaminya, taat apabila diperintah, dan juga menyenangkan apabila suaminya melihat kepada istrinya. Ini berhubungan dengan penampilan gitu ya. Banyak istri-istri di luar sana ketika di hadapan suami apa adanya penampilannya, daster bolong, daster kusut, daster sudah naon istilahnya belel oke gitu di aangu ari poinen suami mah ari keluar dia memakai pakaian terindah gitu. Ini kebolak-balik gitu ya cara pikirnya. Yang ketiga, ini yang menjadi poin keluarga sakinah yang insya Allah nanti akan kita elaborasi bersama, menafkahi dengan cukup. Kalau tadi berkenaan dengan istri, taatnya istri pada suami, nah mungkin taatnya istri pada suami juga bisa jadi salah satu sebabnya adalah ketika suami menjalankan fungsi tugas kewajibannya secara benar, secara adil. Dia mampu menafkahi dengan cukup. Jadi urusan nafkah memang di dalam syariat Islam dibebankan kepada suami, dibebankan kepada kita seorang ayah. Bagaimana ketika istri bekerja? Apakah boleh? Boleh saja sebenarnya, tapi dia bukan tanggung jawabnya. Selama tanggung jawab intinya terlaksana dengan baik, maka tidak ada salahnya ketika izin suami itu turun, istri turut serta di dalam mencari nafkah. Akan tetapi, ini ada tetapinya, andai kata memang nafkah suaminya itu sudah cukup untuk dirinya dan keluarganya, maka jalankan fungsi utama istri sebagai pendidik di keluarga dan juga sebagai di rumah untuk mendidik istri dan keluarganya serta melayani suami. Tapi andai kata misalkan dalam kondisi tertentu istri diharuskan untuk membantu suaminya, maka itu tidak menjadi soal selama izin suaminya ada dan juga pekerjaan serta fungsi tugas yang intinya tidak terbengkalai misalkan. Dan itu bisa saja hari ini bisa saja terjadi dengan berbagai macam kemudahan dengan adanya dunia online. Misalkan istri sambil masak pun bisa menghasilkan uang, istri diam di rumah, pekerjaan rumah teratasi pun juga bisa untuk berbisnis di rumah dan itu memungkinkan untuk dilaksanakan. Tapi pada intinya sekali lagi menafkahi adalah tugas dari seorang suami dan itu tidak bisa digantikan oleh seorang istri. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam salah satu hadisnya, antut imaha ida ta'imta, kewajiban suami adalah engkau memberi makan ida ta'imta dengan apa yang engkau makan, wa taksuha ida tasaita, dan engkau memberikan pakaian dari apa yang engkau juga pakai, artinya harus seimbang. Ketika laki-laki makannya dengan grade A, maka istri dan keluarga pun makanannya makanan grade A misalkan. Atau ketika suami pakaiannya grade A, maka istri pun piraku pada grade C apalagi grade D misalkan.
ai suami timol bajuna ar istrina misalkan di pasar bilik, kalau dulu ya ada istilah pasar bilik gitu. Itu tidak adil. Wala tadribil wajha, dan jangan engkau memukul wajah, wala tuqabbih, dan jangan engkau menjelek-jelekan istrimu, wala tahjur, dan jangan engkau memboikot illa fil bait, kecuali itu terjadi di rumah. Atau ada satu kisah Hindun, istrinya Abu Sufyan, bahwa Abu Sufyan terkenal sebagai lelaki yang agak pelit untuk dalam hal nafkah kepada istrinya. Kemudian Hindun meminta izin atau bertanya kepada Rasulullah, bolehkah aku mengambil sebagian harta Abu Sufyan? Maka Rasulullah menjawab, khudi mim malihi bil ma'ruf, ambillah olehmu wahai Hindun dari harta Abu Sufyan bil ma'ruf, secara baik-baik, ma yakfiki wa yakfi baniki, apa yang dapat mencukupi dirimu dan mencukupi anak-anak keturunanmu. Jadi ini kisahnya Abu Sufyan seorang pelit di dalam hal nafkah kepada keluarganya, sehingga bisa jadi nafkah yang sifatnya daruriyah, nafkah yang sifatnya primer itu kurang. Padahal Abu Sufyan adalah seorang yang beradab. Maka dalam kondisi seperti ini, seorang istri boleh mengambil harta suaminya meskipun tidak sepengetahuan suaminya, tapi dengan syarat yang hanya mencukupi untuk kebutuhan primer dirinya dan keluarganya. Jadi andai kata di sini ada ibu-ibu yang kebetulan suaminya setipe dengan Abu Sufyan, kalau ada dompetnya gular-goler salaki, itu bolehlah yang 100.000, yang gambar yang ada pecinya dicanak 200.000 gitu untuk samingweun gitu. Ini hati-hati ya, ini bukan menyuruh atau mengajarkan ibu-ibu untuk jadi pencopet gitu ya, bukan. Tapi dengan syarat ketika suami ibu pelit dalam hal nafkah, padahal dia ada hartanya, maka diizinkan seorang istri untuk mengambil harta suaminya bil ma'ruf, dengan secara uraf. Jadi cukupnya 200.000 maka ambil 200.000, cukupnya 300.000 maka ambil 300.000, dan itu halal insya Allah. Yang dan ngobrol yang Allah muliakan. Selanjutnya kita ke sakinah finansial. Kalau tadi kunci keluarga sakinah, kalau hari ini yang menjadi pokok bahasan kita adalah tentang pengelolaan keuangan keluarga sakinah. Dan bisa jadi keluarga sakinah itu tadi salah satunya muncul di dalam bab nafkah, di dalam bab finansial. Dan ini menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa finansial yang cukup atau sakinah finansial ini menjadi topik yang bisa jadi salah satu keluarga sakinah ditopang oleh hal ini, sakinahnya finansial. Dan memang fakta di lapangan menunjukkan data demikian, bahwa salah satu alasan perceraian menurut data 28,2% itu gara-gara ekonomi, gara-gara bab keuangan keluarga. 28% pasangan bercerai. Kalau yang masalah poligami itu 0,3%, itu sedikit kan ya. Rata-rata orang cerai itu menurut data gara-gara ekonomi. 46,6% gara-gara pertengkaran. Dan bisa jadi yang 46,6% pertengkaran itu pun dipicu oleh gara-gara faktor ekonomi. Jadi ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, kan ada pepatah seperti itu gitu. Jadi memang kita selaku laki-laki atau selaku bapak atau suami benar-benar harus mempersiapkan bagaimana agar kita memperoleh sakinah di dalam finansial sebelum kita ke keluarga sakinah. Karena keluarga sakinah juga bisa jadi ditopang oleh sakinahnya finansial kita. Lantas apa sakinah finansial yang dimaksud? Sakinah finansial yang dimaksud adalah
kondisi di mana seseorang tidak lagi merasa kekurangan dengan harta yang sedikit dan tidak pula lupa diri ketika harta sudah banyak. Jadi sakinah finansial itu bukan terletak dari banyak atau tidaknya harta yang kita peroleh. Bukan banyak atau tidaknya nominal yang diperoleh suami ketika dia bekerja. Tapi sakinah finansial itu lebih ditopang oleh rasa qanaah, merasa cukup gitu. Merasa cukup ketika istri diberikan jatah belanja sekian karena memang kondisi suaminya baru hanya bisa menghasilkan sekian. Tapi bukan berarti dengan penghasilan yang baru segitu mengakibatkan seseorang itu menjadi pasrah. Ah, Daima udah segini jatah rizkinya gitu. Sehingga dia tidak memaksimalkan ikhtiar dan potensi yang Allah berikan kepada dia. Jadi sekali lagi, sakinah finansial bukan terletak kepada banyak atau tidaknya nominal yang kita peroleh, yang kita dapatkan, akan tetapi lebih kepada sebuah kondisi di mana meskipun kita sedikit diberikan jatah rezeki dibanding dengan orang yang di sekitar kita, tapi kita tidak pernah mengeluh dan tidak pernah merasa kekurangan dengan harta yang sedikit itu. Dan tidak pula ketika kita diberikan harta yang banyak, tidak membuat harta tersebut lupa diri. Kalau Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, jadilah harta itu di tanganmu, bukan di hatimu. Jadi tidak terlalu berambisi, tapi tidak juga untuk tidak apa ya namanya. Cinta kepada harta itu memang fitrah kan ya. Cinta kepada harta bagi kita manusia adalah memang fitrah. Gak ada manusia di dunia ini yang tidak cinta harta. Semua cenderung dan menginginkan memperoleh harta. Akan tetapi ketika berbicara masalah orang beriman dia akan lebih memperhatikan tentang bagaimana cara itu diambil. Tidak berfokus kepada banyak atau sedikitnya. Banyak akan tetapi dia harus ambil dengan cara yang haram, tentu dia lebih dihindari. Tentu dia memilih sedikit tapi dengan cara yang halal. Meskipun idealnya banyak dengan cara yang halal kan ya. Tapi ketika andai kata itu ditabrakan, dikontradiksikan, maka dia akan lebih memilih sedikit tapi dengan cara yang benar ketimbang dia banyak tapi dengan cara yang keliru. Karena kecintaan kita terhadap harta telah Allah gariskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Jadi kecintaan kita terhadap dunia, salah satunya terhadap emas, terhadap perak, terhadap kuda, terhadap kendaraan, juga terhadap properti, terhadap kebun, terhadap ladang, dan sebagainya, itu merupakan kecintaan yang fitrah. Karena kita diciptakan memiliki kecenderungan untuk suka terhadap hal demikian. Tapi wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi sebagai orang yang beriman, dia akan mencintai apa yang berada di sisi Allah ketimbang dunia yang sifatnya sementara. Jadi andai kata misalkan lagi senang-senangnya memperoleh dunia, tapi ternyata caranya keliru dalam pandangan Allah, maka dia pasti akan tinggalkan. Lagi senang-senangnya dia berusaha mendapatkan rizki, mendapatkan harta, tapi ketika Allah meminta jatahnya untuk menghadap, maka dia tinggalkan. Itulah orang yang beriman. Meskipun dia cinta, meskipun dia cenderung untuk memilikinya, tapi ketika dia berseberangan dengan perintah Allah, maka dia akan tinggalkan. Kalau secara kasarnya misalkan lagi enak cari uang, lagi gampang, tapi dengan cara riba, ya dia akan tinggalkan. Karena pagar syariatnya harus mengatakan seperti itu. Lagi enak-enak, bekerja, banyak proyek, tapi ternyata proyek tersebut didapatkan dengan cara yang riswa, didapatkan dengan cara yang suap, maka dia pasti akan meninggalkan. Karena dia sadar bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada sekedar proyek yang dia mungkin dapatkan di dunia. Nah itu ikhwatal iman yang Allah muliakan. Jadi sakinah finansial di dalam terminologi hari ini berbeda dengan ketika kita diterjemahkan
ke dalam bahasa konvensional, misalkan padanan sakinah finansial dalam konvensional itu bisa jadi istilahnya misalkan financial freedom, kebebasan finansial atau financial independent, kemandirian secara finansial. Nah, kita pun tidak sepenuhnya keliru dengan istilah financial freedom. Kalau kita artikan financial freedom yang syariah itu kemandirian dan terbebas dari ketergantungan finansial dari pihak lain. Karena ketika banyak positifnya ketika kita mandiri secara ekonomi, terbebas dari ketergantungan finansial dari pihak lain. Misalkan banyak saudara-saudara kita di luar sana, ketika dia harus mengais rezeki, tapi dia masih di bawah telunjuk orang lain misalkan. Ingin sholat tepat waktu, bagaimana dunungan tengah dukung misalkan, atau dan lain sebagainya. Itu kan kelemahan-kelemahan ketika hari ini kita misalkan di bawah telunjuk orang lain, apalagi telunjuk orang lainnya misalkan kafir atau tidak mengerti terhadap syariat. Atau sakinah finansial dalam terminologi lain adalah ketika kita freedom of want, kita bisa membebaskan diri ketergantungan dari terhadap keinginan dan gaya hidup yang tidak perlu, serta dorongan belanja konsumtif yang mengarah kepada tabdzir dan israf. Jadi ketika kita mampu mengesampingkan hawa nafsu dari berbagai keinginan yang sifatnya konsumtif yang berlebih karena didorong oleh gaya hidup, bukan oleh kebutuhan hidup, maka kita insya Allah akan mendapatkan sakinah itu, akan mendapatkan sakinah finansial. Apa yang Allah telah rezekikan, maka kita salurkan dan belanjakan kepada hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keinginan yang belum bisa kita capai hari ini, maka dia mampu untuk bersabar atau bisa menunda keinginan tersebut sampai benar-benar layak kita mendapatkan hal tersebut di waktu yang memang sudah tepat. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, ada salah satu hadis dari Rasulullah SAW yang memberikan motivasi kepada kita agar kita memang merencanakan keuangan kita, atau kita pun untuk termotivasi untuk semangat dan berproduktif mengejar dunia sesuai dengan porsinya. Kenapa? Karena menurut Rasulullah SAW, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baiknya harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang salih. Ini asbabul wurud dari hadis ini terkait dengan sahabat Amr, di mana ketika sahabat Amr masuk Islam, dia pun ikut berjihad dan didoakan oleh Rasulullah agar mendapat ghanimah yang banyak. Nah, menurut Amr, ketika didoakan oleh Rasul mendapat ghanimah yang banyak, Amr seolah protes gitu, seolah menyanggah doa dari Rasul, seolah-olah tertuduh bahwa masuk Islamnya Amr gara-gara ingin mendapat harta yang banyak. Sehingga Amr menyanggah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk mengejar harta, bukan ingin untuk mengejar agar ikut perang agar dapat ghanimah gitu, kata Amr. Tapi kata Rasul, enggak wahai Amr, karena sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Kita juga bisa melihat realita hari ini, ketika harta dipegang oleh kebanyakan orang yang tidak soleh, ini kan menjadi masalah dan problem sosial masih terjadi. Contoh misalkan, salah satu bukti hari ini harta banyak dipegang oleh orang yang tidak soleh. Siapa sih orang yang terkaya hari ini di Indonesia atau di dunia? Bisnis apa sih yang mereka jalankan? Bisnis syariahkah atau bisnis yang non syariahkah? Gitu. Setelah dia mendapat harta, kalau muslim, apakah dia keluar zakatnya atau tidak? Kan itu bisa menjadi standar bahwa soleh atau tidaknya seseorang tersebut. Ketika harta itu kita pegang, maka insya Allah cara mendapatkan hartanya pun kita pastikan halal, dan pasti juga akan kita keluar harta tersebut apa yang seharusnya kita keluarkan. Kalau dalam kajian zakat, saya pernah menyampaikan satu data di Puskas Basnas, ini menggambarkan gitu ya, menggambarkan bahwa sebaik-baik harta adalah harta yang ada di tangan orang soleh, dan seburuk-buruk harta berarti sebaliknya, harta yang dipegang oleh orang yang tidak soleh. Jadi zakat
data zakat yang seharusnya terambil itu kan ada di angka 233,84 triliun gitu. Itu fantastis tahun 2018. Dan angka ini naik terus dari tahun 2010. Tiap tahun kisarannya ratusan triliun. Tapi apa yang kemudian terjadi? 2018 angka tersebut hanya tertarik 8 triliun saja. Hanya 3,2% saja dari angka yang seharusnya tertarik. Ini kan menggambarkan bahwa yang memegang harta itu belum menjadi orang soleh. Bayangkan kalau orang soleh yang memegang harta tersebut, secara otomatis yang 200 triliun itu milik 8 asnaf. Milik fakir, milik miskin, milik amilin, milik ibnu sabil, milik fisabilillah. Akan ada budgeting lainnya untuk mengentaskan kemiskinan. Akan ada budget untuk membiayai pesantren, untuk membiayai fakir miskin meneruskan sekolahnya. Fakir miskin untuk berobat, misalkan. Tapi karena memang harta dipegang oleh orang-orang yang tidak soleh, sehingga 200 sekian triliun tidak keluar, yang harusnya keluar. Yang harusnya dinikmati oleh kebanyakan orang. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7 juga menunjukkan kepada kita tentang sebuah ayat agar sebenarnya pendapatan itu terdistribusi dengan baik. Jangan pernah kekayaan itu mengalir di segelintir orang saja, berada di segelintir orang saja. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, kata Allah Subhanahu wa taala, supaya harta tidak berada di tangan segelintir orang di antara kalian. Dan hari ini terbukti kan harta memang dipegang oleh segelintir orang saja. Tidak mengalir kepada orang yang semestinya, tidak dikeluarkan zakatnya yang seharusnya dikeluarkan. Nah, oleh karenanya menjadi orang soleh menjadi kaya itu menjadi sebuah keharusan. Dan hari ini seolah-olah orang soleh takut kaya, orang kaya tidak mau soleh. Itu masalah. Kenapa orang soleh takut kaya? Karena kadangkala sering ditakut-takuti dengan hadis bahwa orang kaya itu masuk surganya merangkak gitu. Padahal itu hadisnya dhaif gitu. Jadi anu beunghar teh ulah beunghar teuing. Padahal memang harus kaya, orang soleh itu harus kaya. Sehingga dengan kesolehannya tersebut, kekayaannya tersebut akan berdampak kepada orang banyak. Kemanfaatannya akan lebih dirasakan dibanding ketika orang yang tidak soleh memegang harta. Ini Rasul mengatakan seperti itu, bahwa sebaik-baik harta adalah harta yang ada di tangan orang soleh. Baik, selanjutnya dari mana sakinah finansial bermula? Sakinah finansial bermula dari isi dompet kita. Yuk kita lihat dompet kita masing-masing. Ada kartu apa saja, ada nominal berapa saja. Jadi yang jadi standar bukan banyaknya kartu dan banyaknya kertas yang tertata rapi di dompet kita, tapi sakinah finansial itu adalah lebih kepada bagaimana rupiah dan isi kartu itu kita dapatkan, sudahkah kita pastikan kehalalan isi dompet kita, dan kemana juga perginya infak atau belanja isi dompet kita. Itu yang menjadi masalah. Jadi ketika misalkan cara mendapatkan isi dompet kita masih ada hal-hal yang berbau ribawi, masih ada yang berbau zalim, masih ada yang berbau goror, masih ada yang berbau riswah, maka pastikan dia tidak akan ada dalam sakinah. Dipastikan dia tidak tenang hidupnya. Kan ya, banyak orang merasakan, loba duit gitu tenang kunaon. Iya masih kena tina riba misalkan. Atau misalkan loba duit kita tenang kunaon, iya proyekna kamari da kudu ngasupkeun pelicin dan sebagainya. Pasti tidak akan sakinah. Ataupun juga sama ketika kita belum bisa memastikan kemana perginya atau nafkah kita, pastikan apakah infak kita semuanya ke sektor halal atau masih ada sektor-sektor yang syubhat. Karena Allah telah menerangkan di dalam bab harta bahwa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas.
Sesungguhnya halal itu sudah jelas, haram juga sudah jelas, dan di antara keduanya ada urusan subhat. Dan tidak setiap manusia, tidak kebanyakan manusia tahu tentang syubhat. Padahal ketika kita tahu itu syubhat, maka langkah yang kita harus lakukan adalah tinggalkan. Karena faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, kata Rasulullah. Barang siapa yang terletak pada syubhat, dia ragu ini teh halal atau haram, maka selangkah bijak adalah tinggalkan. Ini teh bisnis teh halus atau butut secara syariah gitu misalkan. Kata ini nggak apa-apa, kata ini bermasalah, maka langkah bijak adalah tinggalkan. Yang minimal syubhat. Kalau kita belum jelas kehalalannya. Kalau belum jelas halal, belum jelas haram, itu syubhat. Maka langkah bijak bagi kaum mukminin adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Termasuk dalam perkara mendapatkan atau di dalam bab pengeluaran atau infak. Ikhwata iman yang Allah muliakan, setidaknya ini 3 kondisi keuangan keluarga. Siapapun itu, maka keadaannya pasti akan seperti ini. Dia surplus, balance, atau minus. Nah, sakinah finansial akan lebih mudah dicapai minimal dalam kondisi balance, seimbang, pengeluaran dan pendapatan sama. Pendapatan 5 juta, pengeluaran 5 juta. Insya Allah kan itu sudah tenang lah, tentram gitu, tidak kekurangan. Tapi kalau misalkan di minus, itulah yang nanti akan mendapatkan banyak godaan. Apalagi ketika minus plus juga di dalam karakternya tidak terbangun qanaah. Ketika dia dalam kondisi minus, karakternya pun tidak terbangun qanaah, rasa cukup terhadap rizki yang Allah berikan, ini pasti kesananya akan dia tidak mampu mengendalikan. Dia tutupi yang minusnya itu dengan bisa jadi hutang. Sebenarnya tidak apa-apa hutang. Tapi ketika hari ini berbicara hutang, hampir tidak ada hutang hari ini yang tidak ada imbalannya. Pasti ada imbalannya kan. Susah kita untuk mencari utangan yang tidak ada imbalannya. Kecuali utangan dari keluarga dan mertua misalkan. Tapi kalau untuk yang lainnya hampir dipastikan susah. Tapi ada gitu. Oleh karenanya di sini orang yang paham tentang pengelolaan keluarga Islam syariah, bahwa andai kata misalkan dia dalam keadaan minus, maka bisa jadi dia melakukan diturunkan kebutuhan hidupnya yang tadinya misalkan makan 3 kali menjadi 2 kali, itu kan juga menjadi solusi. Atau misalkan nutadina tara saum sunat karena gara-gara kurang jadi saum Daud, misalkan itu kan juga lebih bisa juga dilakukan. Atau andai kata misalkan kebutuhannya tidak bisa diturunkan, maka solusi syariah yang ditawarkan adalah dengan qard, itu juga tidak masalah. Qard itu adalah berhutang. Tapi pastikan cari hutangannya adalah yang hutang yang tidak ribawi dan juga tidak menjerat di dalam jangka waktu yang panjang. Karena hutang ini meskipun dibolehkan, kata Rasulullah, kita pun harus berhindar dari hutang. Kan? Hukumnya boleh. Tidak ada yang mengharamkan kita berhutang. Selama hutangnya bebas dari riba, itu boleh. Selama hutangnya untuk dibayar, itu boleh. Selama hutangnya adalah hutang yang bisa dia selesaikan, maka itu boleh. Selama tidak riba, selama dibayar, hutang itu boleh. Cuman kebiasaan hutang biasanya dia akan menjadi kebiasaan. Kalau hutang untuk kebutuhan hidup, insya Allah ia menjadi tidak masalah. Tapi kadangkala hutang bisa dijadikan untuk gaya hidup seseorang. Nah ini yang menjadi problem. Jadi sakinah finansial bisa tercapai ketika misalkan pemasukan dan pengeluaran itu seimbang atau surplus. Ketika minus bisa saja dia sakinah finansial karena dia ridho terhadap qadar Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu mengelola emosinya, mengelola kebutuhan dan keinginannya agar senantiasa tetap di dalam koridor syariah. Tapi ketika orang banyak tidak paham, bisa jadi cara menutupi kekurangannya, bisa jadi tadi melakukan hal-hal yang halal masih dalam koridor boleh, atau juga bisa jadi bahkan untuk menutupi kekurangannya, dia tutup dengan cara mendapatkan yang haram. Lah pokoknya manon we asal budak
bisa dahar 3 kali dan sebagainya. Bisa jadi ketika dia tidak paham agama. Baik, kita lanjutkan. Nah, langkah sakinah finansial untuk keluarga sakinah. Ini langkah untuk mendapatkan sakinah finansial agar keluarga kita menjadi sakinah. Semua diawali dari managing income. Jadi mengelola pendapatan. Tentu masing-masing dari kita memiliki cara berbeda bagaimana kita mendapatkan harta. Kasab kita tentu satu sama lain berbeda. Skill kita tentu Allah anugerahi dengan skill yang berbeda. Akan tetapi ada hal yang harus kita sama selaku seorang muslim. Apa itu? Niat di dalam memperoleh pendapatan. Niat di dalam memulai sebuah usaha. Niatnya adalah harus dipastikan karena Allah. Karena nanti akan rugi ketika usahanya sama atau bahkan lebih capek, tapi yang satu niatnya benar, yang satu niatnya tidak benar. Nah, yang jadi penilaian Allah adalah niat yang benar itu. Jadi pastikan ikhwata iman yang Allah muliakan, terutama untuk kaum laki-laki, bahwa ketika kita bekerja, bahwa ketika kita mencari uang dalam bahasa kita, maka pastikan keluarnya kita ada dalam rangka tabtagi biha wajhallah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, ujir ta'alaiha, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Ujir ta'alaiha dengan syarat tabtagi biha wajhallah. Dia keluar dalam mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keluarnya kita untuk mencari income, baik income utama atau income tambahan, itu bisa jadi serupa dengan jihad fisabilillah. Maka nanti dibuka tafsirnya Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Allah menyamakan antara orang yang keluar jihad di medan perang dengan orang yang yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dia keluar di muka bumi untuk mencari fadlillah, keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka serupa dengan jihad, maka jangan sepele. Bisa jadi kematian kita saat kita di tempat kerja, celakanya kita di tempat kerja, kalau berangkatnya kita adalah tabtaghi biha wajhallah, bisa jadi dihukumi sebagai mati syahid. Jadi bukan hal yang sepele ketika kita bekerja. Jadi pastikan sekali lagi intention kita, niat kita di awal dalam mencari nafkah itu niat untuk tabtaghi biha wajhallah, sehingga capeknya kita, lelahnya kita dalam mencari nafkah itu akan berujung pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Kermaina musim hese gitu, corona covidnya banyak, bari teu di bismillahan, bari henteu tabtaghi biha wajhallah, duitna saeutik, pahalana henteu aya, itu kan rugi luar biasa, 2 kali dia ruginya. Tapi ketika kita tabtaghi biha wajhallah, apalagi berangkatnya minimal kita berdoa bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, janji Allah akan mencukupi kebutuhannya hari itu. Jadi ini sangat penting bagi kita semua agar kita merasa cukup, agar kita merasa qanaah dalam kehidupan keseharian kita. Langkah kita untuk memulai usaha, dabi macana di bumi usaha nage, maka langkah kita untuk memulai usaha dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tawakalnya seekor burung, dia berangkat dalam telihna kosong gitu ya. Dia kembali di sore hari dengan membawa penuh makanan gitu. Burung wae gitu, komo jelema gitu kan ya. Nah, itu tadi niat yang benar, fokus pada halal. Yang kedua, fokus pada halal dan baik. Jadi fokus pekerjaan kita kepada halal dan baik. Jadi dalam mengelola pendapatan, kita harus fokus kepada yang halal dan thayyib. Ketika dirasakan kita tidak halal, usaha kita tidak halal, usaha kita di sektor yang tidak thayyib, maka segera kita banting setir untuk mencari yang lebih halal dan lebih thayyib. Misalkan begini, kalau halal kita sudah paham kan ya. Kalau untuk thayyib bisa jadi kita berbeda persepsi gitu. Cuman thayyib itu dalam istilah income ini sesuatu yang baik lah, masih halal sih halal gitu, tapi pendapatannya itu menjadi pendapatan yang tidak thayyib gitu. Misalkan
bisnis seperti penyewaan PS gitu lah. Maaf ya kalau misalkan ada di sini yang suka menyewakan PS gitu. Itu kan menyewakan PS halal gitu. Cuman kalau kita tinjau dari sudut sadud dzari'ah, mencegah moral anak-anak untuk bisa rusak, maka bisnis itu lebih baik jangan gitu. Seperti itu. Bisnis penyewaan PS sehingga anak sekolah agama gena langkring di PS indungna kurang kuling salah ketemu di tempat PS misalkan dan sebagainya. Itu kan bisnis yang sifatnya hanya untuk menyalurkan main-main saja, membuat anak-anak lalai dan sebagainya. Meskipun pada dasarnya memang halal, tapi bisa jadi tidak thayyib gitu. Nah, selanjutnya dari bab kasab yang thayyib. Nah, ini menarik. Ada sebuah pertanyaan masuk kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab? Wahai Rasulullah, kasab apa yang paling thayyib? Rasulullah SAW menjelaskan, amalur rajul biyadihi. Kasab yang thayyib itu adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh tangannya sendiri. Di sini para ulama berbagai macam tafsirnya. Ada yang mengatakan amalur rajul biyadihi adalah dengan yang pertama bercocok tanam. Jadi kenapa bercocok tanam dikategorikan sebagai amalur rajul biyadihi dan juga sebagai kasab yang paling thayyib? Karena di dalam bercocok tanam itu tingkat ketawakalannya hampir mendekati sempurna. Jadi petani itu dia nanam tanpa dia mengetahui panennya akan seperti apa. Ketika dia pun berhasil panen, tanamannya berhasil dipanen, dia pun tidak mengetahui sebelumnya harganya akan seperti apa gitu. Kan kita dengan karyawan kan, hari ini dia bekerja, bulan depan kan sudah ketahuan kan, nggak perlu tawakal, kerja nggak kerja, dia gajinya segitu kan. Tapi beda dengan bertani, dia hari ini mencangkul, membajak, mengeluarkan tenaganya dan sebagainya, kemudian dia melak bini, dia tanpa berpikir akan hasil atau tidak, dia hanya menyempurnakan ikhtiar, dilanjutkan dengan tawakal. Ketika andai kata dia berhasil dan sampai panen, dia pun nggak tahu harga komoditas yang dia panen itu akan seperti apa nanti di pasaran. Apakah nama melakwe gitu. Itulah kenapa para ulama memilih amalur rajul biyadihi yang dimaksud adalah bercocok tanam, bertani gitu. Meskipun ada sebagian ulama yang lain, pokoknya amalur rajul biyadihi itu adalah seseorang bekerja dengan tangannya sendiri sebagai apapun itu, profesi apapun itu, yang penting dia tidak meminta-minta, dia bekerja gitu. Dia menukarkan, ada yang ditukarkan dengan keahliannya, itu amalur rajul biyadihi. Selanjutnya di yang kedua, wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur. Di setiap jual beli yang mabrur itu dikategorikan sebagai kasab yang paling thayyib. Jadi ada beredar hadis dhaif 9 dari 10 rezeki itu dari hasil berdagang. Itu hadisnya dhaif juga, bukan dari Rasulullah. Benar memang perdagangan itu memiliki keutamaan, tapi kalau kita merangsang orang lain untuk berdagang mengatasnamakan itu hadis Nabi, itu satu kekeliruan. Itu bukan hadis Nabi. Selanjutnya, dalam managing income, kita pun harus mendapatkan income secara profesional. Kalau ketika bekerja, kita disuruh untuk berprofesional. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa innallaha yuhibbul abda idza amila amalan ayutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai dan menyukai seseorang apabila dia bekerja, dia lakukan secara profesional. Jadi profesional dalam kerja, kita mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan dengan kualitas yang seharusnya kita kerjakan, itu adalah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan hanya dari sekedar kualitas pekerjaan kita, tapi bagaimana ketika kita bekerja pun tidak melupakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak melalaikan, profesional juga masuk ke sana. Yang selanjutnya, dalam mendapatkan income ada anjuran untuk kita memulainya di waktu pagi. Rasul pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha.
ya Allah, turunkanlah barokah kepada umatku fi bukuriha, di waktu paginya. Jadi waktu pagi adalah waktu yang didoakan oleh Rasulullah agar kita mendapat kebarokahan. Jadi di sini orang-orang pasar ini yang didoakan dia mendapat doa Rasul, mendapat barokah di waktu pagi. Karena orang pasar biasanya berangkat kan jam 3, ya. Jam 4, jam 5 sudah di pasar, paginya sudah beraktivitas. Tapi hati-hati, barokah itu akan langsung hilang ketika Anda orang-orang pasar tidak sholat subuh berjamaah misalkan. Tidak ke masjid dulu, langsung ke pasar, sholat subuh na anger jam genep, wah mau barokah itu mah gitu anger gitu. Tapi ketika laksanakan perintah Allah, dia memulai aktivitas ekonominya di waktu pagi, maka insya Allah pasti dia akan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di dalam managing income itu ada networking atau silaturahim. Jadi kadangkala banyak hal terbukti dari ucapan Rasulullah SAW bahwa ternyata silaturahim itu memiliki efek yang luar biasa dalam bab rizki. Banyak rizki kita terbuka hanya gara-gara hikmah silaturahim. Misalkan kita silaturahim dengan yang belum kenal, kita kenalan dengan si B, ternyata si B punya proyek yang kita bisa kerjakan dan kolaborasikan misalkan. Kan kita banyak hal seperti itu. Atau misalkan kita membangun jejaring dengan banyak kenalan, maka ketika kita menawarkan produk tertentu, ternyata banyak, mudah kita untuk memasarkan pemasaran. Ketika kita memang rajin silaturahim. Maka terbukti Rasulullah mengatakan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan rizkinya diluaskan dan umurnya dipanjangkan, maka hubungkan silaturahim. Baik, selanjutnya ada managing needs, mengelola kebutuhan. Nah, ketika kita mendapatkan income, ketika seorang kepala keluarga mendapatkan income dan diurus oleh istrinya, maka selanjutnya adalah dia harus mengelola kebutuhan. Dia harus mengelompokkan mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi intinya harus memiliki skala prioritas. Mana yang doruriyah, doruriyah itu primer, mana yang hajiat, hajiat itu sekunder atau kebutuhan, mana yang tahsiniyat, tahsiniyat itu tersier atau yang kemewahan. Maka ini harus dipastikan disesuaikan dengan income yang dia peroleh. Ketika misalkan income-nya hanya cukup untuk prioritas saja, untuk kebutuhan yang doruriyah, maka jangan sekali-kali untuk digunakan untuk yang tahsiniyat. Maka mencukupkan diri yang doruriyah itu akan lebih bijak dibanding seseorang tersebut memaksakan untuk juga bisa kepada yang tahsiniyat. Jadi pastikan dalam mengelola kebutuhan ini harus dikelompokkan. Mana yang butuh, mana yang darurat, mana yang berupa kebutuhan doruri primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Nanti bisa dikelompokkan oleh teman-teman semua. Dan lagi-lagi bahwa kebutuhan pun harus memperhatikan halal dan thayyib. Harus memperhatikan halal dan thayyib. Ini kebutuhan ini kan nanti berhubungan dengan pengeluaran atau infak. Infak kita. Jadi kalau kita mendengar infak itu harus kita definisikan sebagai pengeluaran atau belanja harta, itu infak. Dan pengertiannya masih umum. Jadi infak itu bukan langsung berarti kebajikan. Jadi infak itu belanja harta, itu infak. Belanja harta untuk di jalan Allah, infak fisabilillah. Belanja harta untuk di jalan setan, maka infak fisabilis syaitan, di jalan setan. Jadi ketika kita mendengar istilah infak itu masih umum. Jadi kalau misalkan saya bertanya, ada seorang lelaki hidung belang menyewa PSK dan dia membayar 500.000, yang 500.000 infak atau bukan? Infak ya? Infak, tapi fisabilis syaitan, di jalan setan. Nah, untuk yang di jalan Allah, fisabilillah sifatnya.
Maka pastikan ketika kita memiliki keinginan, ketika kita kebutuhannya itu pastikan kebutuhan-kebutuhan yang halal dan thayyib. Selanjutnya ada kontribusi zakat, infak, sedekah, persiapan waris, dan harus qanaah. Jadi ini qanaah penting karena kita harus merasa cukup dengan kondisi income yang ada. Baik, selanjutnya di dalam mengelola langkah kita agar sakinah secara keuangan untuk keluarga sakinah juga, managing dream, mengelola mimpi, mengelola cita-cita, mengelola keinginan. Di sini pasti akan terkait dengan budgeting. Ada enggak budgetnya untuk keinginan? Keinginan itu kan sifatnya biasanya tahsiniat, tersier gitu. Maka harus dipastikan ketika kita memiliki cita-cita, memiliki keinginan, itu dipastikan juga dengan budget yang hari ini ada. Ketika misalkan budgetnya habis untuk urusan yang doruriyat atau hajiat, maka untuk urusan keinginan bisa ditunda. Atau misalkan bagaimana caranya agar keinginan ini terwujud tanpa harus membebani keuangan keluarga dan tanpa berbuat sebuah dosa. Banyak misalkan hari ini keluarga yang cita-cita menikahi anaknya, misalkan menikahi anaknya, cita-citanya pesta, maka dia paksakan meskipun tidak ada budget untuk itu. Dari mana dia peroleh budgetnya? Karena tadi dia cenderung memaksakan, apapun dia akan lakukan. Termasuk misalkan dengan riba sekalipun, bermain-main dengan riba sekalipun. Gara-gara gengsi misalkan. Karena kan nanti keinginan itu berhubungan dengan gaya hidup dan gengsi biasanya. Demi gengsi, demi gaya hidup, maka dia korbankan hukum Allah. Baiklah riba mah bisa tobat ya, misalkan lu penting masih neng bisa pesta dan sebagainya. Itu seperti itu. Itu juga harus hati-hati. Nah, selanjutnya sebelum penutup, sebelum kita tanya jawab, setelahnya managing surplus dan defisit. Ketika surplus kita harus apa? Ketika defisit kita juga harus apa? Tentu ketika kita surplus keuangan kita, hal yang harus kita lakukan adalah bersyukur, dan syukur itu harus kita implementasikan di dalam semakin mendekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya semakin rajin, kualitasnya semakin baik. Toh kita sudah mendapatkan sakinah finansial. Kita sudah diaudit bahwa finansial yang masuk, harta yang masuk adalah harta yang halal semuanya. Adapun ketika ada sisa untuk melengkapi kebutuhan daruriyah dan juga hajiah kita, maka tidak ada salahnya kita juga untuk mengejar keinginan yang sifatnya keinginan yang sebelumnya tertunda. Misalkan di sini menabung atau melakukan investasi dengan surplus itu. Investasi apa yang paling baik? Investasi misalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah, investasi mudharabah dengan rekan-rekan kerja kita, atau musyarakah dengan di kampung, atau kalau di kampung menengah sapi, nengah kambing dan sebagainya, itu dalam mengelola surplus gitu. Atau misalkan kalau ada orang dia mengajukan pinjaman, dia juga ada jatah untuk itu insya Allah akan lebih barokah terhadap harta. Adapun ketika defisit, maka optimalisasi ikhtiar dan juga rasa sabar yang harus dipupuk, juga qanaah yang harus ditanamkan oleh keluarga muslim. Jadi qanaah, merasa cukup tanpa harus berserah dan berpasrah pada keadaan. Qanaah sambil terus meningkatkan ikhtiar dan mengoptimalkan ikhtiar serta memupuk kesabaran atas kondisi keuangan yang menimpa kepada diri kita. Selanjutnya, langkah finansial untuk keluarga sakinah, sakinah finansial untuk keluarga sakinah terakhir adalah managing kontingensi. Kita mengelola ketidakpastian. Di dalam rangka mengelola ketidakpastian, kita mau tidak mau ada satu keadaan di mana kita dihadapkan pada kejadian dan peristiwa yang tidak kita inginkan. Misalkan ada momen atau peristiwa yang mengharuskan kita mengeluarkan biaya tertentu, misalkan sakit yang tidak terduga, misalkan yang menyebabkan kita harus dirawat selama beberapa hari. Maka kalau kita tadinya ada surplus, maka itu boleh juga untuk
dilakukan pengelolaan untuk masa ketidakpastian ini. Misalkan kalau orang-orang berpikir konvensional ini kan ada misalkan asuransi misalkan kan itu solusinya asuransi. Solusi yang lain misalkan dengan dana pensiun dan sebagainya untuk persiapan pensiun. Atau bagi kita itu kalau sifatnya yang non keuangan, kita pun bisa mengoptimalkan kebaikan kita dan kontribusi kita kepada umat. Misalkan banyak orang yang dalam situasi sulit padahal dia tidak punya asuransi, padahal dia tidak punya dana cadangan, tapi pada waktunya dia membutuhkan dana tersebut, pertolongan Allah itu datang. Kenapa? Karena orang tersebut memang berkontribusi di dalam kebaikan. Jadi, kalau kata Rasulullah kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Seseorang yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jadi meskipun misalkan dia tidak memiliki dana pensiun, dana cadangan, tapi ketika ada satu keadaan kondisi di mana dia memerlukan finansial yang tidak sedikit, maka dengan izin Allah dia pun tertolong. Misalkan dia harus operasi puluhan juta padahal dia tidak punya asuransi kesehatan, padahal dia tidak punya dana cadangan untuk itu, tapi pada waktunya memang dia bisa dirawat di kamar VIP misalkan, operasinya juga terbayar dengan lancar, tidak menggunakan BPJS misalkan dan sebagainya. Itu akibat buah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi andai kata misalkan kita tidak ada budget untuk memanage dana kontingensi ini untuk ikut asuransi syariah ataupun apalah itu untuk berjaga-jaga dalam bentuk emas dan sebagainya, maka optimalkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar langit yang kita optimalkan. Insya Allah andai kata Allah menakdirkan kita hal-hal peristiwa yang tidak diinginkan, pertolongan itu akan Allah datang tanpa kita sangka-sangka. Mungkin itu dulu sekian untuk yang sifatnya tadi saya katakan lebih normatif, dan mudah-mudahan di pertemuan kedua lebih menyisir sisi praktek bagaimana di dalam prakteknya untuk menuju pengelolaan keuangan keluarga secara sakinah ini. Dan kalau teman-teman mau, ini sebenarnya saya ambil di buku guru saya, Bu Murniati Mukhlisin yang sekarang Rektor Tazkiyah dengan suaminya Pak Dr. Lukian Tamani. Judulnya Sakinah Finance. Kalau mau beli ada di Shopee juga ada. Baik, terima kasih. Segitu dulu Kang Alik. Barangkali Siap, ada yang Ustadz. kita diskusikan, silakan. Siap. Nah, sangat menarik sekali sebenarnya Ustadz tentang sakinah finansial untuk keluarga sakinah. Ini memang topik tadi yang saya coba intisarikan dari materi yang sudah disampaikan Ustadz adalah tadi tentang bagaimana sebenarnya prinsip qanaah itu harus dikedepankan. Nah, ini sudah ada pertanyaan Ustadz Ya. yang masuk. Ustadz, ada yang mengatakan rumah KPR kemudian masuknya ke hajat hidup. Jadi dibolehkan. Bagaimana sebenarnya menurut Ustadz? Hatur nuhun. Nah, mungkin ya bisa saya perjelas mungkin maksudnya rumah KPR di bank seperti itu ya Ustadz. Ya. Barangkali bisa diberikan penjelasan Ustadz. Baik. Kalau rumah sebenarnya itu kan bukan lagi hajiat. Rumah itu doruriyah kan. Rumah itu primer, kebutuhan primer. Hanya saja ketika tadi bersentuhannya dengan riba, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ketika dia masih sanggup untuk mengontrak, maka lebih baik pemenuhan kebutuhan primernya dengan cara mengontrak. Atau misalkan ketika dia masih nyaman untuk berada di rumah mertuanya, maka kebutuhan primer untuk menempatkan istri dan anaknya itu masih terpenuhi dengan di rumah mertua tersebut. Jadi rumah itu memang primer dan seorang suami diperintahkan untuk
menempatkan anak dan istrinya di tempat di mana dia tinggal. Jadi bukan untuk beli rumah sebenarnya. Yang penting ditempatkan di tempat yang nyaman. Akan tetapi nanti ada kondisi-kondisi di mana yang pemenuhan kebutuhan primer ini bisa jadi bersentuhan dengan hal yang sifatnya darurat. Jadi bukan daruriyah tapi darurat gitu ya. Misalkan kalau di Eropa atau di mana saya pernah tahu biaya kontrak itu lebih mahal daripada biaya cicil misalkan. Kalau dalam kondisi seperti itu Ustadz Erwandi Tarmizi membolehkan gitu. Jadi ada uzur daripada ini kontrak tapi tidak termiliki juga dengan biaya yang mahal, mendingan ini KPR dengan yang relatif lebih murah tapi nanti bisa dimiliki gitu. Atau misalkan kondisinya seperti ini, dia budgetnya katakan 500.000 untuk kontrak. Dia bisa kontrak dengan 500.000. Tapi dengan misalkan ketika dengan kontrakan yang 500.000 itu, dia akan kesulitan, dia akan berhadapan dengan keadaan yang tidak ideal. Misalkan dia dengan istrinya di sana, anaknya juga di sana, sehingga ada bahaya di sana ketika dia paksakan untuk di rumah yang petak 500.000 itu. Sementara misalkan dengan 500.000 tersebut bisa juga untuk mencicil rumah yang lebih layak, tapi KPR misalkan. Maka bisa jadi hukum tersebut bergeser. Ini ada alasan syar'i yang memang lebih baik, lebih selamat untuk KPR daripada dia paksakan untuk mencicil, daripada dia paksakan untuk mengontrak dengan kondisi satu kamar misalkan. Satu kamar tapi anaknya sudah banyak, di mana dia tidurnya di sana dengan anak-anaknya kan bahaya ya. Misalkan dia dengan suami istrinya di sana, anaknya juga di sana, itu pasti bahaya. Paham lah gitu kan ya bahaya yang terjadi seperti apa untuk pendidikan anak. Maka dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi ada alasan yang membenarkan untuk sementara dia boleh melanggar itu. Artinya misalkan kita menggunakan kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan yang darurat bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Tapi andai kata misalkan dengan kontrakan 500.000 dia masih nyaman karena dia masih punya anak bayi satu, misalkan masih aman lah, atau tinggal di mertua juga masih aman, masih nyaman, tidak ada konflik dan sebagainya, maka bisa ditunda untuk KPR. Ditunda untuk KPR karena belum ada alasan syar'i yang membolehkan untuk KPR. Tapi andai kata harus KPR pun, pilihlah KPR yang syariah yang insya Allah lebih aman, begitulah. Jadi jangan pilih KPR yang konvensional. Andai kata harus KPR, tapi KPR yang syariah. Jadi bisa lepas gitulah. Minimal menurut DSN udah aman gitulah kalau KPR syariah gitu. Seperti itu mungkin. Jadi pada intinya memang tempat tinggal itu primer, bukan lagi hajat gitu. Sesuatu yang harus dipenuhi. Tapi bagaimana cara pemenuhan itu yang tadi harus dipikirkan. Tidak harus beli, kalau masih nyaman kontrak silahkan, kalau masih nyaman dengan orang tua juga silahkan. Kecuali ada hal bahaya ngontrak seperti apa, bahaya dengan orang tua misalkan lamun hiji we jeung orang tua, pasya we jeung mitoha, maka bisa jadi putus hubungan silaturahim, ya sudah mending KPR gitu misalkan, atau mending ngontrak tadi keadaannya seperti itu, anak sudah banyak, misalkan sementara budgetnya sekian, udah mending KPR berarti. Tapi KPR syariah, insya Allah lebih aman. Itu mungkin Kang. Ya Ustadz. Nah saya juga sepakat sih Ustadz, terutama dengan cara memandang kita soal rumah, bahwa sebenarnya yang dipersyaratkan itu bukan kita harus membelinya, tapi pemenuhannya gitu ya. Pemenuhannya, menempatkannya gitu. Betul, siap Ustadz. Nah, baik Bapak Ibu, silakan kalau masih ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat. Kita masih ada waktu sampai nanti pukul 21.30. Coba Ustadz, kalau dari saya tadi mengenai kata qanaah gitu dalam prakteknya Ustadz.
mendefinisikan cukup itu seperti apa gitu, Ustaz. Betul, betul. Nah, Mhm. ini kalau bicara misalkan sekarang gitu, Mhm. misalkan sebagai pegawai, kemudian dari pemerintah ada nih, ukuran, apa, kehidupan minimal itu seperti apa yang didefinisikan menjadi upah minimum gitu. Iya. Nah, apakah, misalkan kita, sebagai suami memang harus mengacu ke sana gitu, karena kita tinggal di Tasik, di kota Tasik, Mhm. oh berarti, kita harus misalkan tanda kutip "store" ke istri itu harus Iya, iya, iya. minimal 2.300.000 gitu, Iya. Ustaz. Nah Sesuaikan itu, dengan UMK gitu ya. karena ya menyesuaikan UMK. Nah, ini Ya. gimana, Ustaz? Jadi UMK itu garis general kan ya. Tidak semua bisa diacu kepada UMK. Kalau anaknya banyak ngacu ke UMK kan ripuh juga untuk qanaah gitu. Jadi ukurannya adalah pemenuhan kebutuhan daruriyah gitu. Pemenuhan kebutuhan primer yang layak itu seperti apa, dan layak itu kembali kepada uruf gitu. Tentu kita semua paham bagaimana hidup layak itu, bagaimana makan yang layak itu kita paham karena uruf kita sudah seperti ini terbangun. Jadi uruf layak dan tidaknya memang subjektif kan ya. Bahwa cukup atau tidaknya kata yang subjektif, tapi karena tidak ada ukuran yang pasti, maka kembalikan kecukupan itu definisinya kepada uruf yang berlaku. Kalau misalkan hari ini makan yang wajar itu porsi 10.000 misalkan, atau 15.000 lah minimal gitu, maka ukurannya ke sana. Jadi jangan mentang-mentang UMK-nya 23, kita gaji 10 juta, udah we 23 ke istri teh gitu ya. Supaya banyak disakuan, padahal anak kita sudah banyak misalkan. Padahal 2,3 itu istri masih kurang gitu. Maka istri bisa jadi tadi seperti Hindun yang mencopet ininya Abu Sufyan gitu. Kalau seperti itu. Jadi Siap, standarnya adalah pemenuhan kebutuhan. siap. Ustadz, kemudian, sebenarnya siapa sih di dalam keluarga itu yang harus menjadi, financial planner sebenarnya? Hmm, Siapa sih ya baik, sebenarnya, Ustadz? baik. Suami atau istri? Jadi sebenarnya dua-duanya ya. Jadi dua-duanya. Kalau misalkan suami hanya bisa memberi, maka istri yang harus bertindak sebagai manajer. Tapi kalau di hadis lebih menyiratkan kepada istri sih ya. Karena kata hadis disebutkan suami adalah imam bagi keluarganya dan istri adalah juga pemimpin bagi keluarga suaminya. Jadi manajer berarti ya. Jadi direkturnya suami, manajernya istri, seperti itulah. Tapi dua-duanya bisa berperan. Bagaimana misalkan suami mengingatkan istrinya, "Ma, ini mah posnya jangan, karena kalau kita terlalu ini kita israf, kita tabdir dan sebagainya." Tetap suami harus berperan seperti itu. Jadi istri memang diamanahi secara tidak langsung untuk memegang uang suami kan. Karena dia memegang kendali bagaimana makannya di istri, si anak kebutuhannya di istri. Jarang kan ada suami misalkan hari ini naon wae mah SPP tak ieu, biasanya kan langsung gitu misalkan. Tah urus sakumaha dan sebagainya, biasanya gitu. Biasanya kan bulanan. Tapi itu kan saya kira tidak juga menjadi acuan. Itu pada intinya berdua harus merumuskan bagaimana pengelolaan keuangan keluarga itu agar pada prinsipnya berjalan sesuai dengan syariah. Jadi tidak ada suami memastikan pendapatannya di sektor yang halal, juga sekaligus memastikan bagaimana uang yang diberikan ke istri tidak digunakan oleh istri di sektor yang tabdir dan israf misalkan. Meskipun uangnya suami misalkan ya. Jadi kolaborasi lah ya. Tapi mungkin porsi terbesarnya istri yang manajernya gitu. Ya, nanti porsi terbesar ada di istri ya, Ustadz. Oke. Iya. Nah, Ustadz, kemudian kan suka ada jargon nih gitu. Apalagi kalau misalkan, dua-duanya, berpenghasilan gitu. Istri juga punya penghasilan. Nah, kan Baik. sering kali ada istilah kayak gini, uang istri punyanya istri gitu, uang suami punyanya istri gitu. Iya, 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 betul, Nah, betul, ini betul. ini jargonnya benar apa salah, Ustadz?
Yang pertama, uang istri milik istri itu jargonnya benar. Jadi uang istri itu memang milik istri, tidak akan pernah menjadi milik suami. Kecuali memang ada akad peralihan. Tapi kalau uang suami tidak sepenuhnya benar juga otomatis uang istri. Karena ada juga harus peralihan gitu. Harus dialihkan dulu berapa ya harta suami yang menjadi milik istri gitu. Jadi tidak sepenuhnya benar juga harta suami milik istri. Harta suami tetap milik istri, kecuali harta suami yang diberikan kepada istri, baik untuk jatah bulanan atau memang hadiah istimewa. Tapi kalau harta istri itu mutlak milik istri betul. Jadi kalau istri bekerja 100% temere kasalakina itu nggak apa-apa, Rita era mah gitu. Berarti istrinya koret gitu ya. Tapi memang seperti itu, harta istri milik istri. Tapi kalau harta suami, ada sebagian harta suami yang menjadi hak istri. Karena suami diberikan amanah nafkah tadi. Diberikan beban nafkah, mengharuskan nafkah. Berarti sebagian dari harta suami ada hak istri. Tapi enggak seluruhnya, sebagian. Jadi enggak sepenuhnya benar harta suami milik istri. Harta suami milik suami, kecuali memang yang sudah diberikan kepada istri sebagai jatah nafkah dan juga untuk pemberian kepada istri. Tapi kalau istri betul jargonnya, harta istri milik istri. Suami dilarang untuk merecoki gitu. Tapi sebagai pemimpin boleh memberikan guidelines gitu ya. Boleh memberikan panduan. Nah, meskipun ya uang mamah tapi hati-hati. Karena mamah itu ada dalam tanggungan papa, maka uangnya harus dipastikan keluarnya keluar jalan yang halal, mendapatnya pun yang halal. Karena nanti akan dipertanyakan ketika istrinya salah, suaminya juga akan didakwakan seperti itu. Baik, siap Ustaz. Jadi tidak sepenuhnya benar berarti ya jargonnya Ya, tadi. kalau yang suami ya, kalau yang istri Ya, sepenuhnya benar. sepenuhnya benar. Siap. Jadi begitu para ayah. Selanjutnya barangkali dari Bapak atau Ibu silakan barangkali kalau masih ada pertanyaan kita masih ada sesi untuk diskusi sampai 15 menit ke depan. Nah, kemudian sambil menunggu pertanyaan Ustadz tentang ikhtiar bekerja misalkan. Terkadang ada seorang suami harus jauh dari rumahnya gitu. Kemudian misalkan harus tiba-tiba dimutasi keluar kota gitu atau ternyata misalkan kantor yang menuntut durasi jam kerja yang sangat lama gitu, misalkan pergi pagi kemudian pulang malam sehingga waktu untuk keluarganya tersita. Nah, ini pandangan tentang hal-hal seperti ini bagaimana Ustadz gitu? Apakah masih tetap bisa mencapai keluarga yang sakinah atau bagaimana? Baik. Tidak memungkinkan untuk diajak gitu, Pak? Iya, mungkin seperti itu. Misalkan tidak memungkinkan untuk diajak gitu atau ada hal-hal memberatkan yang lain atau misalkan ternyata kerjanya selalu lembur gitu. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Hampir dipastikan mungkin kualitasnya akan sangat berbeda gitu ya. Karena pendampingan suami kepada istri dan juga kepada anak-anaknya juga hampir dipastikan berkurang gitu ya. Maka kalau kita katakan ideal, ditanyakan ideal atau tidak, memang bukan ideal untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah. Karena intensitas keterlibatan seorang ayah itu memang sangat perlu di dalam keluarga kan. Banyak artikel-artikel menunjukkan kalau kita membaca Al-Quran, justru memang pendidikan dalam Al-Quran itu yang terlibat itu ayah pun banyak terlibat gitu. Dalam 17 ayat tentang pendidikan anak, itu 14-nya dialog antara anak dan bapak kan ya. Tapi kalau misalkan seseorang mampu memastikan dia mampu berdialog, mendidik di jarak jauh karena hari ini ada komunikasi misalkan, itu kalau tidak terganggu itu
bisa jadi tidak menjadi soal. Tapi saya pastikan kan pasti kurang ya, pasti kurang efektif gitu. Kalau misalkan keadaannya dia banyak tersita untuk kerja, boro-boro ngamamatahan budak gitu kan, mikiran gawe ge pasti stres gitu lah gitu mah gitu. Maka kalau ditanyakan ideal atau tidak, hampir dipastikan ini pasti tidak ideal gitu untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah. Dia hanya bisa misalkan memberi nafkah lahir, tapi nafkah batinnya terkendala misalkan beberapa bulan atau beberapa tahun gitu misalkan, dan sebagainya. Jadi ideal atau tidak, saya pastikan itu tidak ideal untuk membangun rumah tangga yang sakinah. Dari segi psikologi juga pasti akan berpengaruh gitu ke anak gitu ya, ke anak, ke istri dan sebagainya. Jadi kalau ditanya ideal atau tidak, hampir dipastikan jawabannya pasti mual ideal gitu ya. Maka lebih baik, kan dalam hadis juga rizki yang terbaik itu rizki yang di tanah sendiri kan ya. Jadi meski lebih baik hujan emas di negeri sendiri daripada hujan batu di negeri orang, begitulah. Setuju. Nah, Ustaz, ini tentang tadi tentang mengelola keuangan ini gitu, mulai dari hal-hal yang memang untuk basic needs gitu, kemudian untuk yang tersier sampai yang kontingensi. Ini guideline-nya seperti apa sih gitu sebenarnya Islam mengatur gitu? Apakah misalkan 40-30-20 gitu, atau misalkan berapa persen sih? Oh iya iya. Nggak ada sebenarnya berapa persen, hanya saja kalau ditinjaunya dari, kalau teori Asyatibi itu kan ada maqasidus syariah gitu ya, yang hifduddin, hifdul akal, hifdun nasl, hifdu apalagi, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta kan ya. Itu acuannya ke sana. Jadi acuannya berapa persen untuk kontingensi, yaitu kontingensi itu kalau ada lebih kan, berarti memang prioritasnya adalah daruriyah dulu. Pastikan daruriyahnya misalkan terpenuhi. Andai kata misalkan ada sisa, maka yang hajiat sekundernya, ketika misalkan masih ada sisa, maka dia boleh untuk yang kontingensi, untuk dana jaga-jaga. Adapun misalkan kalau nggak ada, memang dipaksakan pun nggak ada untuk jaga-jaga, maka tadi maksimalkan, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang soleh, karena Allah akan menolong orang yang baik dan orang yang soleh itu meskipun pada satu saat tadi dia ditimpa satu kesulitan yang secara tiba-tiba harus mengeluarkan dana ratusan juta misalkan, padahal dia tidak punya asuransi kesehatan, dia tidak punya asuransi apapun, dia tidak punya dana cadangan apapun, tidak punya tabungan emas segram pun, tapi pada kenyataannya ketika dia Allah timpakan seperti itu, Allah memberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Jadi tidak ada guideline misalkan daruriyah 40, ini 30, kontingensi 20, nggak ada. Tapi sejauh mana misalkan daruriyah itu sudah cukupi, hajiat juga masih tercukupi, masih ada budget yang lain, maka bisa jadi disisakan untuk kontingensi yang tadi. Kalau tidak ada ya memang daruriyah dulu. Ustaz. Baik Ustaz, kita ke kolom chat terlebih dahulu. Ini sudah ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Ini terkait dengan kondisi pandemi di institusi tertentu diberlakukan WFA. Nah, seandainya sedangkan kontrak kerja dari pegawai biasanya karena waktu kerja, diberlakukan WFA. Nah, sedangkan kontrak kerja dari pegawai biasanya karena waktu kerja. Bagaimana pandangan tersebut terkait dengan masalah posisi subhat atau tidaknya penghasilan tersebut? Nah, ini bagaimana Ustadz pandangan terhadap WFH? Kalau WFH memang kondisi yang di luar normal gitu ya. Dan semua orang menyepakati itu. Misalkan atasan juga membuat kebijakan seperti itu, dan si pegawai juga harus menerima dengan kondisi ini, karena kondisi ini tidak
diinginkan oleh semua pihak. Jadi bisa jadi kalau misalkan ada kontrak negosiasi baru, itu juga bisa yang menjadi standar. Tapi andai kata misalkan gaji dan segala tunjangannya disamakan dengan yang ketika tidak WFH, maka itu tidak subhat insya Allah. Jadi masih halal gitu. Karena itu kan dari pihak kantor juga memberlakukan seperti itu. Tapi kalau misalkan ada penyesuaian kontrak, penyesuaian gaji dan sebagainya gara-gara WFH, maka itu melalui akad baru, berarti dia berakad baru. Akad normalnya kemarin, tapi biasanya kan di draft akad itu ada yang sifatnya force major misalkan ya, akan terjadi hal yang tertentu akan dinegosiasi ulang. Katakan misalkan gaji kita dinegosiasi ulang, maka berarti kontrak baru yang berlaku. Halal insya Allah kalau kita sepakati. Baik Ustadz, memang karena Jadi memang nggak keadaannya subhat juga, gitu lah. karena memang force major saat ini ya Iya, Ustadz. betul. Oke. Baik, Ustadz, mungkin saya juga ingin bertanya tentang yang fundamental gitu, Ustadz, tentang makna sederhana dan makna mewah gitu. Nah, Islam ini memandangnya seperti apa sih gitu? Misalkan penghasilan kita itu memang misalkan per bulan sudah misalkan 100 juta sebulan. Nah, saya nggak apa-apa dong beli jam tangan yang harganya misalkan berbelas-belas juta gitu. Bagi saya itu dibandingkan dengan penghasilan saya itu sangat sedikit. Nah, apakah ini tetap disebut mewah atau bagaimana sih sebenarnya ukuran sederhana dan mewah ini? Baik. Kalau ini memang agak susah untuk menjawabnya, Kang. PR-kan lah. Ya. Apakah disebut mewah ketika saya beli Ferrari, padahal memang kebeli gitu kan? Iya, betul. Atau membeli gitu, Rolex misalnya, karena memang pendapatannya betul. juga kan pas untuk membeli itu gitu. Jadi mewah dan sederhana itu apakah kepada gaya hidup standar, uruf yang standar acuannya gitu ya, atau misalkan kepada acuan penghasilan sebagai bentuk daripada persentase dari penghasilan. Misalkan saya beli itu kan penghasilannya juga udah banyak, nggak mewah menurut saya, tapi menurut standar masyarakat mewah kan, standar masyarakat Betul. mewah gitu. Mewah. Iya, standar misalkan sekarang Ustadz lah, misalkan Ustadz ya, Ustadz pakai sepatu 70 juta pada kebeli, apakah mewah gaya hidupnya atau misalkan enggak menurut dia? Apakah mewah itu subjektif atau penilaian yang bisa digeneralkan gitu? Betul. Itu saya kaji dulu lah ya, takut salah. Ya, terus barangkali Bapak dan Ibu silakan, ini waktu masih ada 5 menit lagi, silakan barangkali ada yang masih ingin didiskusikan. Tapi kalau misalkan ini dari saya lagi nih Ustadz, tentang sebenarnya pekerjaan, tadi ada 2 pekerjaan yang sebenarnya ditekankan oleh Islam gitu. Ya. Yang pertama bercocok tanam, kemudian jual beli. Nah, kaitannya sebenarnya kalau jual beli lah sekarang memang udah jadi tren lah, semua orang jualan gitu. Nah, tentang bercocok tanam ini nih, yang kayaknya mindset menjadi petani itu masih digolongkan menjadi tradisional gitu. pekerjaan nomor sekian gitu. Betul. Nah, ini sebenarnya ada yang salah nggak sih dari stereotip masyarakat melihat sebuah pekerjaan menjadi seorang petani ini, Ustaz? Betul. Jadi seolah menjadi petani itu pekerjaan yang tidak bergengsi gitu ya. Ya, begitu. Padahal ya tadi para ulama banyak memberikan arti bahwa yang dimaksud amalur rajul biyadihi itu adalah bertani gitu, karena tingkat tawakalnya tinggi, tingkat ikhtiarnya juga dia tinggi, plus
kemanfaatan dari seorang petani itu memang luar biasa. Dia bisa memberikan makan bukan hanya kepada manusia, tapi kepada makhluk Allah yang lainnya. Contoh misalkan petani di sawah nanam padi, yang merasakan padinya petani itu siapa? Kan hampir makhluk hidup yang ada di bumi. Burung makan, makhluk-makhluk Allah juga ikut makan, juga manusia pada umumnya juga makan produk dia. Jadi kenapa? Oleh karena itu disebut sebagai kasab yang paling thayyib gitu. Ini petani, tapi anehnya gitu, masyarakat hari ini menganggap ya seolah sebelah mata lah memandang profesi petani. Petani mah jang kolot gitu, jang aki-aki gitu ya. Sehingga sarjana pertanian pun di Indonesia nggak turun ke ladang, nggak turun ke kebun, nggak turun ke sawah, tapi kabang kan ya. IPB, Institut Fleksibel banget kan ya. Bukan itu pertanian Bogor, Institut plesetannya kan. penghasil banker, Pak. Iya, Institut Penghasil Banker kan harusnya dia yang menjadi pelopor gitu, bahwa profesi petani itu kalau tidak ada petani, kehidupan dan ekosistem manusia pun akan terganggu sebenarnya kan. Siapa yang akan makan kalau tidak ada petani, beas kemana, dan juga sayur mayur dan sebagainya gitu. Namun terus saya dinuk itu kan meureun orang teh sintetis semuanya gitu kan ya. Makhluk robot semuanya digantikan dengan sintetis gitu. Jadi harus ada sebenarnya yang harus memberikan motivasi bahwa menjadi petani itu keren gitu. Itu tugasnya siapa ya kalau begitu ya? Ya mungkin tugasnya Mendikbud yang sekarang ya Ustaz ya. Ya, betul. Baik Ustaz, tidak terasa waktu sudah 29 menit dari jam 9 malam. Dan masih banyak sebenarnya yang bisa kita diskusikan tentang keuangan keluarga ini. Dan insya Allah mungkin bisa kita lanjutkan di kajian virtual kita untuk untuk bulan depan Ustadz ya. Siap insya Allah ya. Siap Ustadz. Ini saya sudah banyak ngelis pertanyaan sebenarnya. Baik Ustadz, terima kasih sekali lagi atas materi yang telah disampaikan. Sangat-sangat bermanfaat dan sangat membuka sekali wawasan ya terutama saya pribadi tentang bagaimana sebenarnya Islam memandang keuangan, yang saya rasa banyak sekali stereotip yang salah bagaimana sebenarnya misalkan seorang muslim itu tidak boleh menjadi terlihat kaya gitu, yang sebenarnya itu cukup keliru gitu. Baik Ustadz, sekali lagi terima kasih, dan saya juga ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi pada kajian kali ini. Dan nanti untuk dua orang penanya Ustadz, ini panitia sudah menyediakan door prize berupa kalender dinding untuk penanya. Barangkali dari Ustadz bisa menentukan untuk peraih door prize malam ini siapa saja Ustadz? Tadi ada 3 penanya. Dan moderator yang banyak pertanyaan ada 2 tadi. Ya. Berarti yang dapat moderator ini. Tapi kata Bu ini tuh kasih cina Ustadz. Baik, dan yang masuk tadi ternyata memang. Tadi yang KPR berarti ya? Oh iya, yang KPR, kemudian barusan yang terakhir ya. Iya, memang itu. Sudah pas berarti 2 Pak Arin. kalender. Ya. Baik, nanti TKJ ya Pak Haji. Oh, nu gaduna Pak Arin mah nya. Oh iya, TKJ. Baik. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu juga yang telah berpartisipasi dalam kajian Murobit dan Ngobras. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di bulan depan untuk terus kita mengkaji mengenai sakinah finansial untuk menuju keluarga yang sakinah. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz.
Sami-sami, Pak. Kang Alik, atur nuhun. Atur nuhun ka sadayana. Sami, Pak Ya. Haji.